Awal tahun saya mulai renungan dengan judul Ketika Engkau Merasa Tidak Perlu Berdoa dan Ketika Engkau Merasa Tidak Perlu Tuhan. Awal tahun ini, apakah saudara masa perlu berdoa dan masih perlu Tuhan? Kalau saya pribadi, saya perlu. Ketika kita susah, menderita, dan banyak pergumulan, kita berdoa begitu konsisten dan begitu teratur. Tetapi ketika Tuhan mulai menjawab satu demi satu pokok-pokok doa kita, ketika itu juga kita mengurangi kapasitas dan waktu berdoa kita kepada Tuhan. Terlebih lagi ketika Tuhan menjawab semua pokok-pokok doamu. Anda merasa cukup, semua sudah terjawab. Cukup, saya tidak perlu lagi mencari Tuhan karena doa-doa saya sudah dijawab oleh Tuhan. Bahkan saudara menghilang dari radarnya Tuhan, alias sudah tidak mau berdoa lagi. Sebagai manusia, kita ini sangat egois. Kenapa? Karena ketika kita diberkati dan dijawab semua pokok-pokok doa kita nggak mau connect lagi sama Tuhan. Kita nggak mau tetap konsisten lagi sama Tuhan. Kita mengurangi waktu kita sama Tuhan. Malahan kita menghilang dari peredaran hadirat Tuhan. Dan apalagi ketika pergumulan-pergumulan kita sepertinya tidak dijawab atau belum dijawab oleh Tuhan. Kita bahkan berlari menjauh dari hadirat Tuhan. Seolah-olah Tuhan gak peduli. Tuhan gak dengar doa-doa kita. Jadi ketika diberkati dan ketika belum diberkati, Tuhan selalu salah di mata kita. Kita langsung klaim, langsung marah, langsung bilang, saya gak mau melayani. Saya sibuk, saya lagi susah hati, saya lagi menderita. Saya tidak punya waktu dan lain sebagainya. Halo, apakah saudara sedang mematikan rohani saudara? Jangan sampai akhirnya Tuhan membangkitkan atau menggunakan orang-orang mati untuk melayani Dia dan mencampakkan saudara ke dalam api yang kekal. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Lukas 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Lukas 16 ayat 40. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Jadi saudara-saudara, jangan berhenti berdoa dan bercengkrama dalam hadirat Tuhan. Tuhan tidak pernah menilai saudara dan saya dari seberapa layaknya saudara, dari seberapa banyaknya saudara, harta saudara, kepintaran saudara, kebenaran hidup saudara, atau seberapa bobroknya hidup saudara, atau seberapa kelamnya hidup saudara di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan dan selalu di mata Tuhan, Anda begitu berharga dan Anda mulia di matanya. Makanya, masuklah dalam kemuliaan Tuhan. Mari saudara-saudara, pada renungan yang singkat ini, saya mau ngajak saudara untuk berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Di awal tahun ini Tuhan, kami bawa hidup kami. Kami mau tetap butuh berdoa. Kami masih mau tetap butuh Engkau Tuhan. Dalam setiap hembusan nafas kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh perlindungan-Mu. Kami butuh tetap penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah penyertaan-Mu yang sempurna tetap menjagai kami dari awal tahun ini Tuhan, sampai nanti akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mau komitmen bahwa kami perlu Engkau. Kami gak mau main-main lagi Tuhan di dalam hidup ini. Kami tahu waktu-Mu begitu dekat. Kami mau tetap erat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami serahkan Bapa setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah saudara, janganlah biarkan saudara digantikan dengan batu-batu oleh Tuhan. Mari saudara, pertahankan iman sampai waktunya Tuhan datang. Salam sehat dan Tuhan Yesus berkati.